Italia geger, Indonesia heboh, bocoran kelas dunia. Media Italia meledakkan kabar mengejutkan. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, dipastikan akan tampil di Moto3 musim 2026. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Sky Sport Italia yang menyebut bahwa Veda akan menggantikan Taiyo Furusato, pembalap Jepang yang dipromosikan ke Moto2 musim depan. Ini bukan sekadar berita olahraga, tapi juga tonggak sejarah. Veda menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang resmi tampil di ajang Grand Prix dunia. Langkah ini pun memicu euforia luas di tanah air. Banyak yang tak menyangka bahwa perjalanan karir Veda yang dimulai dari lintasan-lintasan kecil bisa berujung pada kesempatan emas di panggung dunia. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Dorna, kredibilitas laporan dari Sky Sport yang memiliki akses kuat di podok MotoGP membuat kabar ini diyakini sangat akurat. Veda tak hanya membawa bendera merah putih ke kelas dunia, tapi juga membawa harapan jutaan penggemar balap motor Indonesia. Sebuah era baru pun dimulai. Perjalanan tak terduga dari Gunung Kidul ke garis start Grand Prix. Tak ada yang menduga, bocah yang dulu latihan di sirkuit kecil Yogyakarta itu kini akan bersanding dengan pembalap top dunia. Perjalanan Veda memang bukan cerita instan. Dalam 2 tahun terakhir, ia tampil dominan di Asia Talent Cup dan mencuri perhatian di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Di musim 2025, Veda mencatatkan prestasi luar biasa sebagai runner-up di ajang bergengsi Eropa itu, mengalahkan puluhan pembalap dari berbagai negara. Ia tak hanya cepat, tapi juga cerdas membaca situasi balapan. Adaptasinya terhadap lintasan Eropa yang seringkali sulit ditaklukkan oleh pembalap Asia menjadi bukti nyata kapasitasnya. Dan yang lebih menarik, performa Veda justru makin stabil di bawah tekanan. Tak heran, pengamat balap menyebutnya sebagai silent assassin, tenang, sabar, namun menghantam dengan presisi mematikan saat lawan lengah. Itulah karakter yang dicari tim-tim besar, dan kini Honda Tim Asia telah memberi Veda panggung yang layak. Veda versus Hakim, rivalitas Asia Tenggara makin membara. Tak hanya sebagai berita promosi, langkah Veda ke Moto3 juga memanaskan kembali persaingan yang sempat jadi perbincangan, rivalitas Veda dengan pembalap Malaysia Hakim Danish. Musim 2025 menjadi saksi pertarungan sengit keduanya di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda finish sebagai runner-up dengan 181 poin, sementara Hakim mengekor ketat di posisi ketiga dengan 171 poin. Meski keduanya bersaing ketat, gaya mereka sangat berbeda. Veda dikenal tenang dan taktis, sering muncul sebagai pemenang di momen krusial. Sementara Hakim tampil agresif, penuh resiko, dan tak jarang melakukan manuver berbahaya. Kini keduanya akan naik kelas ke Moto3, sama-sama debutan, tapi berada di tim yang berbeda. Veda bersama Honda Tim Asia, sementara Hakim sudah dipastikan bergabung dengan MSI Racing. Rivalitas dua talenta Asia Tenggara ini digadang-gadang bakal menjadi warna tersendiri di Moto3 2026. Bahkan media Malaysia menyebutnya sebagai The Clash of Southeast Titans. Kenapa Honda pilih Veda? Bukan cuma soal kecepatan. Langkah Honda Tim Asia memilih Veda bukanlah keputusan dadakan. Dalam laporan Sky Sport dan Motorsport Italia disebut bahwa tim Jepang ini telah memantau Veda selama 2 musim terakhir. Mereka mengagumi bukan hanya kecepatannya, tapi juga konsistensi dan kecerdasannya membaca ritme balapan. Dalam dunia Grand Prix, kecepatan mentah saja tak cukup. Dibutuhkan pembalap yang bisa mengatur ban, memahami dinamika lintasan, dan menjaga emosi dalam tekanan tinggi. Veda memenuhi semua syarat itu. Karakternya yang kalem dan fokus juga dinilai cocok dengan filosofi Honda Tim Asia yang mengutamakan pembinaan pembalap muda berbakat dari kawasan Asia. Tim ini bahkan menyebut Veda sebagai penerus alami dari Furusato. Ini berarti Veda masuk ke dalam proyek jangka panjang Honda, bukan hanya pelengkap tim, tapi bagian dari strategi regenerasi talenta Asia untuk MotoGP masa depan. Strategi pasar, Veda dan visi komersial Asia Tenggara. Di balik alasan teknis, langkah Honda merekrut Veda juga memiliki nilai strategis. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan salah satu pasar motor terbesar di dunia dan basis penggemar MotoGP yang sangat besar.
Kehadiran pembalap lokal seperti Veda bisa memperkuat loyalitas fans, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang komersial baru. Namun Honda tak mau sekedar menjadikan Veda sebagai bintang iklan. Mereka menegaskan bahwa pilihan ini tetap berbasis prestasi. Veda adalah simbol bahwa pembinaan yang konsisten bisa menghasilkan talenta kelas dunia. Ia bukan hanya cepat, tapi juga mampu bersaing dengan nama-nama besar seperti Brian Uriarte dan Jacob Rolston. Dari sudut pandang bisnis maupun kompetisi, Veda adalah pilihan yang cerdas. Dengan tampilnya Veda di Moto3, Indonesia bukan hanya menjadi penonton pasar, tetapi pemain utama dalam industri balap motor global. Dunia internasional menyambut Veda, dari Spanyol, Jepang, hingga Malaysia. Tak hanya Indonesia, kabar promosi Veda juga disambut hangat oleh media internasional. Di Spanyol, media seperti AS dan Marca menyoroti kesuksesan Veda menjadi runner-up di Red Bull Rookies Cup, ajang yang dikenal sebagai pintu masuk paling bergengsi menuju MotoGP. Mereka menyebut Veda sebagai talenta Asia yang siap bersinar di level dunia. Di Jepang, sejumlah jurnalis memuji keberanian Honda tim Asia yang tetap memberi tempat bagi pembalap non-Jepang. Ini disebut sebagai bukti bahwa visi mereka kini bersifat pan-Asia, bukan nasionalistik. Bahkan, seorang pelatih dari Eropa menyamakan gaya balap Veda dengan legenda MotoGP, Dani Pedrosa, cepat, presisi, dan sangat efisien dalam tikungan. Dari Malaysia, rivalitas Veda dengan Hakim Danish justru menjadi sorotan utama. Media setempat menyebut pertarungan mereka sebagai duel Asia Tenggara yang akan memperkaya warna Moto3 musim depan. Reaksi-reaksi ini menunjukkan satu hal, Veda bukan lagi milik Indonesia saja. Ia kini adalah bagian dari percakapan global di dunia motorsport. Veda jadi simbol harapan baru. Di Indonesia, euforia meledak setelah kabar ini tersebar. Media nasional langsung menjadikan Veda sebagai headline utama. Dari komunitas balap, para mantan pembalap nasional hingga pecinta otomotif, semuanya sepakat. Veda adalah representasi generasi baru motorsport Indonesia. Sosok yang tak hanya punya skill, tapi juga mental kuat dan konsistensi. Di media sosial, ribuan netizen membanjiri lini masa dengan ucapan selamat, rasa bangga, dan harapan besar. Banyak yang menyebut ini sebagai momen kebangkitan balap motor Indonesia. Para penggemar yang selama ini hanya bisa mendukung rider asing, kini akhirnya punya idola sendiri di lintasan Grand Prix. Veda bukan hanya membalap membawa helm dan motor. Dia membawa mimpi jutaan anak muda Indonesia yang ingin melihat merah putih berkibar di podium dunia. Ini bukan sekedar promosi pembalap, ini simbol harapan. Sebuah titik terang yang membuktikan bahwa talenta dari daerah pun bisa bersinar jika diberi kesempatan dan platform yang tepat. Tantangan berat menanti, Moto3 bukan kelas main-main. Namun, di balik euforia itu, realita Moto3 tetap keras. Ini adalah kelas kompetisi yang brutal, tempat di mana puluhan pembalap muda bertarung sengit hanya dalam hitungan detik. Tak sedikit rider muda yang gagal bersinar karena tidak mampu beradaptasi dengan tekanan dan kecepatan tinggi di kejuaraan dunia. Veda akan berhadapan dengan lawan-lawan berpengalaman yang telah terbiasa dengan atmosfer pedok Grand Prix. Namun, banyak pengamat percaya karakter Veda justru sangat cocok untuk tantangan ini. Ia tidak mudah terpengaruh tekanan, selalu fokus pada peningkatan performa dan belajar dari kesalahan. Kemampuannya menjaga ritme dan menghindari insiden di lap-lap krusial akan menjadi senjata penting. Tapi jelas, musim debut ini tidak akan mudah. Veda perlu waktu, dukungan tim, dan mental baja untuk bertahan. Meski begitu, publik optimis. Karena Veda bukan pembalap instan. Ia terbentuk dari proses panjang, latihan keras, dan tempaan konsistensi. Dan itu adalah bekal terbaik untuk bertahan di kerasnya dunia Moto3. Efek domino Veda, sponsor, dan regenerasi. Keberhasilan Veda naik ke Moto3 membawa dampak besar ke dalam negeri. Sekolah-sekolah balap tanah air mulai mengubah kurikulum dan pendekatan pembinaan. Banyak pelatih mulai menjadikan Veda sebagai role model dalam mendidik generasi berikutnya.
Bahkan beberapa akademi balap sudah mulai menggunakan nama Veda dalam promosi mereka, sebagai simbol bahwa mimpi ke MotoGP bukan lagi mimpi kosong. Di sisi lain, pihak sponsor mulai menunjukkan minat serius. Dunia bisnis otomotif dan energi dalam negeri mulai melirik Veda sebagai brand ambasador masa depan. Ini adalah efek domino yang sudah lama diharapkan dunia motorsport Indonesia, dan kini benar-benar terjadi. Program pembinaan seperti Astra Honda Racing Team juga disebut akan memperluas rekrutmen demi mencari Veda-Veda baru. Regenerasi pun mulai bergerak. Veda telah membuka jalan, tapi jalan ini butuh dilanjutkan oleh banyak talenta muda lainnya. Kesuksesan Veda bukan akhir cerita, tapi awal era baru balap motor Indonesia. Dari Gunung Kidul ke dunia, Veda anak bangsa di panggung global. Semua ini bermula dari lintasan kecil di Gunung Kidul, tempat di mana Veda pertama kali mengenal motor balap. Kini jejak kakinya akan menginjak pedok Grand Prix bersanding dengan para legenda masa depan. Tapi lebih dari itu, Veda membawa pesan kuat bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari tempat sederhana. Ia adalah contoh hidup bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk berbeda bisa membawa seseorang ke panggung tertinggi dunia. Di Moto3 2026, Veda tak hanya membawa nama pribadi. Ia membawa semangat bangsa, rasa bangga jutaan orang, dan harapan generasi muda. Debutnya nanti bukan sekedar balapan pertama, tapi juga penanda bahwa Indonesia siap ambil bagian dalam ekosistem balap internasional. Moto3 bukan tujuan akhir. Ini adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan dengan mentalitas seperti yang ditunjukkan Veda, banyak yang percaya kita baru saja menyaksikan kelahiran calon legenda balap baru dari Asia Tenggara. Veda adalah nama yang akan terus kita dengar dan banggakan.